Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Di sini, melalui video ini, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu terkait soal-soal latihan yang sudah pernah saya berikan kepada teman-teman di pajak satu. Nah, di soal yang pertama ada dua soal yang pernah saya berikan. Di sini ada terkait dengan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ya, yang pertama itu untuk Tuan Darmadi dan yang kedua untuk Nova. Nah, yang pertama, di sini di soal disebutkan bahwa Tuan Darmadi ini sejak tahun 2017 di perusahaan PT Mekarta menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 12.500. PT Mekarta mengikuti program Jam Sostek, premi JKK, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Nah, ini kedua premi ini diperuntukkan bagi Pak Tuan Darmadi, sehingga ini menjadi penambah penghasilan bagi Tuan Darmadi. Kemudian PT Mekarta menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 0,370% dari gaji, sedangkan Darmadi Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Nah, yang menjadi pengurang adalah 2% dari gaji setiap bulan. Ini menjadi pengurang bagi penghasilan Tuan Darmadi. Tetapi yang iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh PT Mekarta sebesar 3,70% ini itu diperuntukkan untuk seluruh karyawan yang dimana PT Mekarta sebagai perusahaan yang mengikuti program jaminan hari tua. Jadi tidak ada pengaruhnya ini bagi penghasilan Tuan Darmadi. Kemudian di samping itu PT Mekarta juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mekarta membayar iuran pensiun untuk Darmadi Yuliawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000, sedangkan Darmadi Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Nah, yang 100.000 ini pun juga bukan sebagai pengurang penghasilan bagi Tuan Darmadi karena ini diperuntukkan bagi seluruh karyawan yang dimana itu dilakukan oleh si pemberi kerja. Sedangkan untuk diri sendiri itu Darmadi membayar sebesar 50.000 yang inilah menjadi pengurang penghasilan bagi Tuan Darmadi. Pertanyaannya, berapakah pajak piutang Darmadi pada bulan Maret 2020? Nah, kita kerjakan. Di sini gaji sebulannya 12.500.000, lalu jaminan kecelakaan kerjanya, premi, dan jaminan kematian ini menjadi penambah penghasilan bagi Tuan Darmadi, yang dimana presentasenya 0,50% dan 0,30%. Untuk mendapatkan nilainya itu adalah dikalikan dengan gaji sebulan Tuan Darmadi, sehingga dapatlah angka 62.500 dan 37.500. Maka total penghasilan bruto Tuan Darmadi ialah 12.600.000. Pengurangnya ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini sebesar 5% dikalikan penghasilan bruto. Ya. Hasil perkaliannya menunjukkan 630.000, tetapi dalam aturannya biaya jabatan itu dalam sebulan maksimal 500.000. Lalu ada tambahan yaitu iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Darmadi sebesar 50.000. Maka total pengurangnya adalah sebesar 550.000, sehingga penghasilan neto Tuan Darmadi adalah 12.600.000 dikurangi 550.000, yaitu sebesar 12.050.000. Lalu kemudian Anda setahunkan penghasilannya dikalikan 12, dapatlah angka 144.600.000. Kemudian
Penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP, yang dimana Tuan Darmadi adalah menikah tanpa anak, berarti status PTKP-nya K0, yang artinya untuk dirinya sendiri 54 juta ditambah untuk kawin sebesar 4.500.000, sehingga totalnya 58.500.000. Lalu Anda kurangi, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar 86.100.000. Selanjutnya di PPh terutang untuk orang pribadi adalah menggunakan pasal 17, ya, yang dimana tarif progresif 5%, 15%, 25%, dan 30%. Di situ ada 4 lapisan yang dimana masing-masing lapisannya ada nilai maksimalnya. Untuk lapisan pertama 50 juta pertama itu dikalikan 5% dapatlah 2.500.000, dan di lapisan yang kedua 15% ini Anda kalikan dengan sisa dari seluruh PKP dikurangi dengan 50 juta yang telah dikeluarkan untuk di lapisan pertama, sehingga sisanya 36.100.000 dikalikan 15% yaitu sebesar 5.415.000. Maka total PPh terutang setahun Tuan Darmadi adalah 7.915.000. Dan pertanyaannya, berapa PPh terutang Darmadi pada bulan Maret? Maka untuk mengetahui PPh terutang sebulannya Anda bagi 12. Sehingga total PPh terutang Darmadi pada bulan Maret 2020 sebesar Rp659.583. Oke ya, saya rasa bisa. Kemudian yang kedua, Nova. Nah, yang Nova ini dia sama sebetulnya dengan Tuan Darmadi, cuman berbedanya di sini adalah seorang perempuan atau seorang istri yang bekerja, ya, yang memiliki penghasilan. Nova dengan status menikah dan mempunyai 4 anak bekerja di PT Unggas dengan menerima gaji 7 juta per bulan. PT Unggas membayar iuran kepada dana pensiun sebesar 60.000 per bulan. Nova juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayar JHT, jaminan hari tua karyawannya sebesar 3,70% dari gaji, dan Nova membayar iuran JHT 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh PT Unggas dengan jumlah 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan April 2017, Nova menerima uang bonus sebesar 4.500.000. Suami Nova tidak bekerja dan berstatus pengangguran dinyatakan dalam surat dari kecamatan. Nah, apabila ada pernyataan seperti ini, ada surat dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya memang benar-benar tidak bekerja, maka ini nanti akan mempengaruhi status PTKP Nova di perusahaan tersebut. Maka pertanyaannya, hitunglah PPh 21 terutang atas bonus Nova pada bulan April 2017 atas bonus, ya. Maka untuk mendapatkan PPh terutang atas bonusnya ini ada 3 tahapan yang teman-teman harus kerjakan dalam menjawab soal tersebut. Yang pertama, teman-teman hitung dulu PPh terutang gaji ditambah bonus. Kemudian yang kedua, gaji setahunnya, ya, di luar bonus. Barulah nanti mendapatkan total PPh terutang atas bonusnya. Nah, yang pertama, gaji ditambah bonus. Nah, kalau menghitung gaji ditambah bonus ini, maka dari awal mengerjakan gajinya sudah disetahunkan, ya. Jadi sudah disetahunkan dari awal. Karena bonus ini sifatnya dia terima setahun sekali, maka yang lainnya pun harus disetahunkan dari awal pengerjaan. Di sini gajinya 7 juta dikali 12, 84 juta, premi JKK dan jaminan kematiannya pun langsung saja 1% dikalikan dengan gaji setahun, dan premi jaminan kematiannya 0,30% dikalikan gaji setahun. Dan ditambah dengan bonus, maka total penghasilan brutonya 89.592.000. Pengurangnya biaya jabatan 5% tetap dikalikan penghasilan bruto, maka dapatlah angkanya 4.479.600. Namun perlu diperhatikan bahwa biaya jabatan ini untuk setahun maksimal nilainya 6 juta. Apabila angka perkalian dari penghasilan bruto ini, perkalian biaya jabatan ini dari penghasilan bruto,
melebihi dari 6 juta, maka Anda tuliskan di sini 6 juta. Apabila kurang, nilai realnya yang Anda tuliskan di sini sebagai pengurang. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri pun 50.000 dikali 12, 600.000, maka total pengurangnya sebesar 5.079.600. Penghasilan itu setahunnya 89.592.000 dikurangi 5.079.600. Ini mendapatkan angka 84.512.400, dan ingat tidak perlu disetahunkan lagi atau dikalikan 12 lagi. Hati-hati ya, jangan sampai keliru karena ini sudah setahun dari awal. Kemudian PTKP-nya, karena tadi sudah ada pernyataan bahwa suaminya memang benar-benar penganggur dari kecamatan, maka mempengaruhi status PTKP, si Nova menanggung seluruh tanggungan yang ada di rumahnya, gitu ya. Kecuali tidak ada surat, maka Nova hanya menanggung dirinya sendiri. Tetapi karena ini ada surat, maka ada untuk dirinya sendiri 54 juta, ditambah kawin 4.500.000, ditambah anak maksimal 3. Walaupun anaknya 4, hanya 3 yang dapat ditanggung di aturan perpajakan. Maka totalnya ada sebesar 72 juta rupiah. Anda kurangkan penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP-nya, maka dapatlah PKP-nya sebesar 12.512.400 rupiah. PPh terutangnya langsung saja berarti dikalikan 5% karena kurang dari 50 juta. Maka dapatlah PPh terutang gaji ditambah bonus setahun sebesar 625.620 rupiah. Lalu yang kedua sama, cuman di sini tidak ada bonus, jadi Anda keluarkan bonusnya angka untuk mendapatkan angka PPh terutang gaji setahunnya. Di sini PKP-nya sebesar 8.237.400 dikalikan 5% sebesar 411.870 rupiah. Maka total PPh terutang gaji setahunnya adalah 411.870 rupiah. Maka tahap terakhir, barulah teman-teman menghitung PPh untuk bonusnya dengan cara PPh terutang gaji ditambah bonus, ya, 625.620 rupiah dikurangi PPh terutang gaji setahun 411.870. Maka dapatlah total PPh terutang atas bonusnya sebesar 213.750 rupiah. Jadi PPh 21 terutang atas bonus Nova pada bulan April adalah sebesar 213.750 rupiah. Oke, di soal ini saya harap teman-teman memahami dan mengerti. Nanti hasil keseluruhannya akan saya berikan. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan soal yang kedua.